kita sambut Bang Andi M. Noya. Kita muda. Kita muda. Kita muda. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini kedua kalinya saya berada di Universitas BINUS. Dan kita berikan aplaus untuk BINUS yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa untuk acara Kick Andy Goes to Campus. Jadi teman-teman, kita baru-baru ini dikejutkan ya dengan adanya seorang selebgram yang bunuh diri. Bunuh dirinya tidak biasa karena bunuh dirinya dilakukan secara live. Jadi banyak orang menonton proses dari selebgram perempuan berusia 31 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kamar mandi dan disaksikan oleh semua yang hari itu menyaksikan media sosialnya. Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi teman-teman di berbagai belahan dunia. Kita lihat anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan begitu mudahnya, tanda kutip ya, begitu mudahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang bilang bahwa banyak sekali anak muda yang sekarang mengalami depresi. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang hadir di sini saat ini mengalami depresi. Tapi ini fenomena yang harus dianggap serius. Banyak orang melihat alasan dari anak-anak muda yang bunuh diri itu dianggap sepele. Tidak naik kelas, dimarahin orang tua, yang paling banyak ini karena putus cinta. Alah cemen. Tapi buat kita mungkin, karena punya daya tahan yang lebih, kita menganggap itu remeh-temeh. Ada sahabat-sahabat kalian yang mungkin curhat, kalian malah gitu aja loh. Gitu aja, tahu-tahu besok kita kaget, sahabat kita sudah mengakhiri hidupnya. Jadi jangan anggap remeh. Orang boleh menertawakan alasan-alasan kecil yang membuat seseorang depresi. Nah hari ini saya ingin mengangkat topik itu lagi untuk mengingatkan kita semua. Apakah hidupmu itu berarti? Apakah hanya, tanda kutip ya, oleh satu sebab kalian harus mengakhiri hidup? Tidak semua, sekali lagi orang punya daya tahan yang sama ya, yang kuat. Tapi hidup ini terlalu berarti teman-teman untuk diakhiri. Aku selalu ingatkan kepada siapapun juga, ingat hidup itu cuma satu kali. Karena itu hidupmu harus berarti. Nah itulah tema kita atau topik kita hari ini teman-teman. Ada tamu-tamu istimewa yang akan bercerita, memberikan pandangan pendapat. Dan nanti ada di antara teman kalian yang juga bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, setuju? Kita belajar sama-sama ya. Mari kita sambut Poppy Amalia. Mbak Poppy, terima kasih sudah hadir. Mau sapa teman-teman boleh? Hai semuanya, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Mbak Poppy boleh di sini dulu aja sebelum duduk. Saya ingin Mbak Poppy bercerita karena kenapa saya ajak Mbak Poppy untuk bercerita dan menjadi tamu di acara ini karena saya pernah mendengar satu statement yang menurut saya mengagetkan. Mbak Poppy bilang bahwa di Indonesia ini sudah ada darurat kesehatan mental. Jadi cerita sedikit ke teman-teman apa yang dimaksud dengan darurat kesehatan mental. Jadi darurat kesehatan mental itu kenapa? Karena hasil dari survei, kemudian juga penelitian riset yang dilakukan oleh beberapa universitas negeri maupun juga internasional terhadap keadaan Indonesia, serta dari Kementerian Kesehatan itu menyatakan bahwa dari 10 orang di Indonesia, 1 mengalami gangguan mental. 1, 2, 3. Jangan. Contoh. Kasihan nanti jatuhnya ke sini.
Contohnya seperti itu, Iya, contoh ya. 1 dari 10 Dari 10. mengalami gangguan. Gangguan mental. Itu tahun 2018 memang riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi mereka melakukan riset itu setiap 5 tahun sekali. Kemudian dari hasil survei juga ditemukan lagi hasilnya bahwa dari rata-rata yang mengalami gangguan mental, tahu nggak? Itu kebanyakan perempuan atau laki-laki. Siapa yang bilang lebih rentan terhadap kesehatan mental perempuan? Angkat tangan. Ih, dikit loh. Ih, sedikit. Iya kan? Laki-laki. Oh. Ya kan? Jadi hasilnya apa hasilnya? Saya juga ingin tahu. Saya juga ingin tahu. Berarti masih ngeblank ya informasi. Nah itu disebut dengan kesehatan mental yang krisis kita nggak paham banget mengenai hal tersebut. Jadi berdasarkan dari hasil survei dinyatakan bahwa perempuan yang lebih tinggi mengalami masalah gangguan mental ketimbang laki-laki. Mohon maaf ya, cewek-cewek. Nah, itu jawabannya ya. Dan yang paling tinggi hasil datanya itu adalah mengalami depresi, barulah kecemasan. Pertanyaannya, kenapa laki-laki bisa lebih mengelola emosinya ketimbang perempuan? Padahal kan biasanya kan kalian suka marahin cowok kan? Iya gak sih? Marahin pacar lah gitu kan. Pokoknya lebih dominan cewek. Cewek gak pernah salah, bener gak? Nah itu ada jargon. Tapi ternyata cowok itu kayak mengabaikan masalah yang ada di dirinya. Itu sih nggak punya perasaan itu. Jadi karena dia nggak main hard feeling, nggak melibatkan hal tersebut, akhirnya mereka itu jadi bisa mengelola. Mungkin asumsinya begitu, gitu kan? Atau juga karena ada pilihan-pilihan lain. Kalau perempuan itu lebih ekspresif, jadi kalau marah meledak dan lain-lain itu bisa dikeluarkan. Gitu kan. Tapi ada faktor lain yang mengakibatkan perempuan itu tidak bisa mengelola hal tersebut. Tambah lagi dengan PMS, tambah lagi dengan faktor-faktor lainnya. Kemudian dari hasil survei juga dinyatakan bahwa dari rangkaian Gen Z, millennials, itu yang dan generasi X, hasilnya yang paling tinggi tahu siapa? Hasilnya adalah Gen Z yang paling tinggi. Yang mengalami hal tersebut gitu loh. Nah dari data tersebut bisa dilihat lagi, dikaji lagi. Kenapa ya generasi Z yang peduli nih adik-adik di sini yang peduli terhadap kesehatan mental. Tapi kok pada saat survei itu kok paling tinggi. Persoalannya itu. Nah inilah yang perlu kita bahas dan diskusikan lebih lanjut hari ini. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Popi. Silakan duduk Mbak Popi. Terima kasih. Mbak Popi ringkas dulu supaya Ya. teman-teman di sini tahu Mbak Popi ini siapa sebenarnya sih. Kok nakut-nakutin kami di sini. Data-data langsung nakut-nakutin dengan data ya. Jadi latar belakang saya psikolog, selain psikolog juga saya motivator. Kemudian saya juga ngedalamin micro expression. Micro expression membaca ekspresi wajah dalam hitungan 0,4 detik. Saya bisa tahu apa yang di pikiran kalian walaupun kalian gak ngomong. Coba kita tes. Nah ini, sini. Kamu, ya hijau. Atau dua-dua. Ini Naik. beneran mau dia. Ayo, siapa naik dapat hadiah dari aku. Namanya siapa? Hai, nama siapa? Hai, aku Nabila. Nabila? Aku Iren. Iren, oke. Apa yang ingin Bang Andi ketahui dari mereka? Pertama tentang apakah mereka ini wanita-wanita yang penuh kasih terhadap pria-pria kesayangannya. Astaga. Oke. Soalnya di sini sekarang anak-anak muda terlalu banyak dusta. Coba, Oke, mereka Nabila. ini penyayang, pengasih atau gimana? Nabila, kamu orangnya pengasih nggak? Enggak sih. Enggak. Lihat, Dia udah takut duluan. pada saat dia ngomong enggak, tangannya dilipat ke belakang. Artinya? Pengendalian diri. Jadi sebenarnya dia punya kasih itu, cuman dia takut terjebak. Dia takut terjebak. Kalau hitungan detik tadi belakangnya tangannya begini. Jadi sebenarnya dia punya, cuman dia nggak cover bahwa dia terlihat tough. Dia terlihat kuat. Padahal sebenarnya dia adalah hati yang lembut banget. Tunggu dulu, kenapa yang ini langsung di depan nggak berani begini lah. Dia gini, sakit perut ya?
Ini namanya defensif. Ih bentar lagi saya nih. Gitu loh. Kayak oke bentar lagi aku. Nah berikutnya Iren. Berikutnya apa yang kita ingin tahu? Biasanya apa yang ingin diketahui oleh anak-anak muda terhadap anak muda lainnya? Iren, fakultas apa? Sistem informasi. Sistem informasi. Kamu suka nggak dengan bidang itu? Oh, ada 50% keraguan di situ. Banyak tugas? Lumayan. Lumayan, berarti karena tugas. Pak dosen ada di sini. Dosennya udah kabur. Jadi Iren ini justru adalah perempuan yang tough ya. Tough dia menghadapi semua, cuman ditahan. Jadi cenderung tertutup, enggak ngungkapin apa yang dirasakan gitu loh. Jadi itu yang mengakibatkan mulutnya dimingkemin. Pada saat saya bicara itu menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi kalau ada orang ngomong tiba-tiba dimingkemin atau tutup mulut seperti ini menggambarkan sebuah informasi yang akurat gitu loh. Nah Iren ini orangnya serius banget gitu loh. Jadi semua tugas dan cenderung sempurna. Jadi segala sesuatu itu cenderung sempurna. Makanya ia memberikan yang terbaik. Ingin disampaikan sesuatu, mulut kamu ingin ngomong sesuatu. Benar. Ya benar. Oke, ini hanya simulasi ya. Ya. Pasti ada hal-hal lain yang harus ditanyakan, dikorek Ya. atau ditanya. Oke, terima kasih untuk Terima keberaniannya. kasih. Tolong dikasih hadiah buku dari saya. Makasih. Iya, makasih. Thank you, pemberani sekali. Iya, Thank you. baik. Anak yang punya persoalan dengan ayah, kakinya kurang kuat dalam menapak. Mbak Popi ini psikolog, Iya, tapi Mbak Popi juga menyatakan darurat kesehatan Kesehatan mental mental. itu di Indonesia. Indikatornya apa darurat ini? ya karena banyak makin hari makin kemari ini banyak tindakan-tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh remaja ya khususnya ya. Usia 19 sampai dengan 25 tahun itu yang membawa ke arah orang-orang yang perilaku itu nggak diprediksikan gitu kan. Contohnya banyak banget dan ini mengkhawatirkan banget kok kita nggak melakukan sesuatu gitu. Nggak melakukan sesuatu terhadap kejadian-kejadian terjadi akhir-akhir ini. Bayangin aja bunuh diri live. Apapun yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan ditiru oleh orang yang menyaksikan. Dan kita menganggapnya itu biasa-biasa aja gitu loh. Kemudian banyak lagi kejadian tiba-tiba orang ngebunuh temennya. Ada kejadian mahasiswa yang ngebunuh temennya karena dia punya hutang. Kemudian beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini perundungan. Perundungan juga begitu tinggi gitu loh. Tapi dianggap biasa-biasa aja. Perundungan ini terbatas pada bullying di sekolah, di kampus, ya, gitu ya. Itu contohnya baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah ketarunaan ya. Itu memukul juniornya gitu. Itu baru terjadi. Dan makin kemari juga dapat bulian dari media sosial itu juga ingin mengakhiri hidup. Baik. Segitu mudahnya kalimat bunuh diri yang disampaikan gitu loh. Jadi tidak secara fisik bullying itu bisa menyebabkan seseorang depresi dan lain. Tapi tunggu dulu, klarifikasi yang dimaksud dengan gangguan kesehatan mental itu apa? Karena tadi kan Mbak ya. Popi udah ngitung 1, 2, 3, 4, 5 ini. Anak-anak ini mulai gelisah nih. Pulang-pulang Bu, katanya saya gila Bu. Nah, coba apa yang dimaksud pemahaman? kesehatan mental terus tingkatannya itu seperti apa? Ya, jadi kesehatan mental adalah bagaimana seseorang memahami atau bisa mengelola pikiran dan perasaannya secara sehat dan orang tersebut bisa mengoptimalkan semua kemampuannya, tahu potensi dirinya dengan baik dan memahami ia mau menjadi apa. Jadi punya mimpi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan mereka juga bisa mengelola perasaan pada saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, mengelola kemampuan itulah yang disebut mental yang sehat. Teknik mengelolanya itu.
Kira-kira adik-adik udah memiliki kemampuan tersebut belum? Kalau misalnya dimarahin dosen karena hasil tugasnya nggak baik, apa perasaannya? Nah itu dia, bagaimana bangkit dari kekecewaan itu? Oke, itu kalau punya kemampuan berarti dia normal gitu. Tapi Ya. kalau terjebak pada perasaan itu terus menerus, mendalam. Nah itu menjadi tidak sehat Oke, mentalnya. apa bedanya stres, depresi, terus Ya, jadi kalau levelnya kesehatan mental itu kan ada macam-macam ya. Ada yang mengalami ADHD. ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Nah, ADHD itu bukan berarti dia itu mengalami gangguan mental dan tidak bisa disembuhkan ya. Karena gangguannya yang dialami ADHD itu adalah mereka itu gangguan perkembangan. Jadi ciri-cirinya kalau kamu, dan itu emang agak sedikit berbeda dengan gangguan mental ya. Kalau gangguan mental itu lebih ke arah dia mengalami depresi, stres gitu loh. Bahkan cenderungan ingin bunuh diri. Kalau depresi itu tingkat indikatornya udah tinggi. Kalau stres itu tertekan. Stres itu pada saat menghadapi tuntutan dia tidak bisa mengelolanya. Nah itu akan menjadi dampak terhadap stres. Tapi kalau dia bisa ngelola tuntutan yang datang, maka stres itu akan berubah menjadi eustress. Eustress itu dibutuhkan untuk orang-orang yang deadline kerjanya. Gitu. Kemudian ada lagi depresi. Depresi itu menangis tidak bisa berhenti 6 minggu. Jadi bawaannya pengen nangis tanpa alasan. Jadi kalau selama 6 minggu. Nah, terus-terusan. Terus-terusan. Jadi gini, bisa hari pagi ini enggak, tapi sore pengen nangis. Terus kalau kalian misalnya lagi jalan tiba-tiba denger lagu kok pengen nangis ya. Atau misalnya ngeliat pemandangan tek langsung gitu loh. Nangisnya nggak berhenti tanpa alasan. Jadi nggak ada yang menstimulasi dia untuk mengakibatkan dia harus menangis. Bisa, itu disebut dengan depresi. Ciri-ciri lainnya adalah kamu nggak suka mandi. Oh berarti banyak di sini. Kalau indikatornya atau ukurannya itu aku lihat separuh dari yang ada ini terindikasi. Terus kamu nggak mau keluar kamar. Kamu nggak suka nongkrong sama keluarga. Kamu sukanya di kamar aja. Terus ciri-ciri lainnya kamu underestimate dengan orang lain. Kamu suka overthinking yang berlebihan gitu loh. Nah itu jadi kayaknya bawaannya orang lain tuh salah. Nah seperti itu tuh. Nah kalau kamu bisa mengatasinya baik. Tapi kalau kamu nggak bisa mengelola hal tersebut. Maka larinya dari depresi itu ke gangguan mental yang lebih serius lagi. Gitu. Baik, sekarang penyebabnya. Apa saja penyebab anak-anak muda ini kemudian masuk ke level depresi bahkan gangguan mental yang lebih serius? Ya, dari hasil survei yang dilihat ya. Jadi aku ngeliat hasil survei itu paling tinggi di kampus itu perundungan. Nomor 2 itu karena masalah percintaan. Terus juga masalah tugas. Kemudian juga masalah ketidakpahaman terhadap diri sendiri untuk mengelola rasa yang datang. Ditambah, jadi rasa yang datang itu tuh gini loh. Kamu tahu nggak kalau kamu lagi marah? Kamu kenal nggak kalau kamu lagi sedih? Kalau kamu tahu kamu lagi marah, angka 0 sampai 10 di angka berapa marahmu? Kalau kamu di angka 9, apa yang harus kamu lakukan supaya turun? Nah, itu namanya kecerdasan mengelola mental kamu. Jadi kamu bagaimana bisa men-switch, menurunkan, menaikkan. Oh oke, berarti aku lagi sedih. Pada saat kamu sedih, apa yang harus kamu lakukan? Apakah bermain dengan anjingmu? Apakah kamu bicara dengan orang yang bisa kamu percaya? Apakah kamu dekat dengan hubungan dengan orang tua? Seberapa seringnya kamu dipeluk? Anak yang sering dipeluk oleh orang tuanya merasa secure atau fulfill love. Kalau kamu merasa secure, kamu tidak akan merasa tertekan sebadai apapun kondisi hidup yang datang. Artinya faktor keluarga itu juga ada pengaruhnya untuk menimbulkan depresi bagi anak-anak. Sangat. Tuntutan dari lingkungan dalam hal ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga.
Tahu kan persoalan-persoalannya anak tengah tuh sering banget nyari perhatian. Anak pertama yang lebih dominan, anak bontot yang disayang. Nah itu menjadi polemik di dalam keluarga gitu loh. Nah orang tua yang tidak mengajarkan kecerdasan emosi pada anak sejak kecil, kecerdasan emosi itu gini. Kamu terlihat sedih, kamu terlihat kecewa, diajarkan perbedaannya. Dan si anak juga berani ngomong, kamu berani speak up gak sama orang tuamu? Nah itu persoalan juga di antara runtutan penyebab orang mengalami masalah mental adalah tidak bisa mengungkapkan rasa. Dan orang tua yang tidak paham cara mengelolanya. Kemudian pada saat kamu terluka orang tua kamu mendengarkan atau menceramahi. Beda, jadi gini, kalau kamu punya masalah, dengarkan dulu masalahmu, lalu keluarkan semua perasaanmu, baru kasih nasihat. Loh mereka belum jadi orang tua ini, belum jadi... Tapi mereka hubungan orang tuanya gimana? Atau begitu kamu speak up, udah deh kamu gak tahu apa-apa, mama yang lebih ngerti. Papanya gimana papa? Papa kayaknya rata-rata jarang ya untuk... Jadi mama yang lebih berperan di rumah ya? Ya biasanya gitu ya, kalau papa tuh... Curhatnya lebih ke mama? Dan memang perempuan atau ibu itu afeksi. Anak yang hubungannya baik sama ibunya biasanya afeksi itu perasaan. Dia baik. Jadi jadi orang baik, jadi orang yang empatinya tinggi. Anak yang punya persoalan dengan ayah, kakinya kurang kuat dalam menapak. Itu fisik atau hanya Secara kiasan? psikologi. Oke. Tapi tunggu dulu, kenapa giliran ayah yang jelek gitu ya? Ibu afeksi. Kalau bermasalah sama ayah, jangan gitu contohnya. Kalau dia dekat sama ayahnya, dampak positifnya apa? Dampak positifnya dia tahu karirnya. Oke, gitu dong pembandingnya. Jadi Sarah. Tenang-tenang yang cowok-cowok aku belain ya. Jadi kalau kamu punya, yang cewek-cewek juga sama. Kalau kamu punya masalah sama ayahmu, kamu kebingungan karirmu. Kalau kamu pebisnis, kamu harus punya hubungan yang baik dengan ayah. Bentuknya bukan dikasih uang ya, bentuknya adalah kamu ada sama beliau. Kamu dicintai. Bukan bentuknya dicintai dalam bentuk barang, enggak. Tapi ayah mengungkapkan, aku mencintaimu. Kamu mengungkapkan, ayah I forgive you. Saya mencintaimu ya. Itu sering-sering, nanti pulang dari sini sering-sering peluk. Beda sama teman-teman kebanyakan, saya ini lahir tanpa sosok seorang ayah. Sampai detik ini pun saya nggak tahu papa saya siapa. Sempat coba bunuh diri beberapa kali. Udah. Apa? Kamu sempat berpikir ke situ? Yes. Baik, ini kelihatannya kita harus undang seseorang Ya. yang bisa nanti menceritakan pengalaman hidupnya. Yang luar biasa. Jadi saya ajak ke sini karena dia sudah secara terbuka menceritakan di media sosialnya tentang apa yang dialami. Saya pernah diundang kan untuk acara atau program yang namanya Fatherless. Jadi saya juga adalah produk Broken Home yang kemudian kehilangan figur ayah, idola ayah. Tapi saya beruntung karena bisa bertemu kembali dengan ayah saya ketika umur 13 tahun. Ya setelah orang tua berpisah. Tapi teman yang kita undang hari ini sampai detik ini katanya tidak tahu siapa ayahnya. Mari kita sambut Edo Zel. Edo, terima kasih udah hadir. Iya. Betul tadi, saya sampai detik ini belum tahu siapa papa saya. Mungkin ada yang mau ngaku di sini? Ya, Terlalu muda. Ya. Edo, ini acara serius Edo. Oh iya, mohon maaf. Iya. Ada yang mau ngaku? Oh itu serius ya? Serius memohon pertanggungjawaban gitu ya? itu menandakan sehat mental. Oh iya. Bisa menertawakan dirinya sendiri. Kasih tepuk tangan Kepahitan. dong.
Edo, Ya. kamu ceritain apa yang terjadi dalam hidupmu. Oh, oke. Jadi beda sama teman-teman kebanyakan, saya ini lahir tanpa sosok seorang ayah. Sampai detik ini pun saya nggak tahu papa saya siapa. Iya, jadi tumbuh hanya sama seorang ibu yang luar biasa, tapi karena ibu saya harus mencari uang, mencari nafkah untuk anak-anaknya, jadinya super sibuk sampai akhirnya saya pun tidak diajarkan agama, tidak diajarkan tata krama, sehingga saya grow up jadi anak broken home dan tumbuh jadi anak yang stereotype broken home lah. Dari yang namanya clubbing, kemudian kehidupan malam. Terus saya juga waktu itu tinggalnya juga di daerah Mangga Besar lagi kan. Jadi saya udah auto rusak lah di sana. Nah, singkat cerita dengan background saya yang berantakan sekali, tahun 2010 itu saya ketemu sama seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya. Wah, ini romantis. Akhirnya ya kita saling sayang, jatuh cinta, kita memutuskan untuk menikah tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Jadi waktu itu antara kiamat atau nikah ya. Tapi yang terjadi adalah awal tahun 2012 kita udah bikin tabungan bersama, kemudian udah DP apartemen untuk persiapan kita menikah, udah mau prewedding di Bali. Fotografernya juga sudah reki tempat dulu di Bali, udah ke Bali duluan. Nah, 2 minggu sebelum prewedding itu ada sebuah kejadian lah, saya menangkap dia bersama pria lain. Nah akhirnya saya marah gitu, saya kecewa sampai akhirnya keluar kata-kata bahwa saya udah gak mau ketemu kamu lagi, saya gak mau ngeliat muka kamu lagi, kita selesai, kita gak jadi nikah. Meskipun saya yang memutuskan untuk itu, tapi saya yang sebenarnya hancur hati. Saya merasa orang yang menerima saya apa adanya, the only one yang bisa menerima kehidupan saya dengan masa lalu saya yang bobrok, satu-satunya orang yang menerima saya, yang mencintai saya, ternyata memperlakukan saya seperti itu. Wah, saya hancur. Saya sedih sampai gak bisa ngerasa lagi. Di situ mungkin saya belajar bahwa bedanya sedih sama depresi. Jadi kalau sedih ya kita bisa nangis, bisa keluar emosi. Saya pada saat depresi saya nggak bisa mengekspresikan diri. Hati kayak kosong, mati rasa gitu. Tiap malam itu di kos-kosan saya di Tanjung Duren waktu itu. Saya tiap hari tuh merasa pengennya tidur aja, berharap pada saat saya bangun semua cuma mimpi. Harapan saya itu aja tiap hari. Malu, stres, depresi, kepala sampai pitak-pitak. Botak-botak, alopecia. Tolong diralat kalimat tadi yang terakhir. Katanya mau serius ini, lagi sedih saya ini. Enggak, sampai pitak aja kan cukup. Oh iya. Sampai pitak-pitak teman-teman. Pitaknya tuh sampai jenggot saya sempat pitak juga. Nah, itu coba dihindari juga itu. Oh, iya. Kan banyak cara untuk mengekspresikan Iya. apa yang kamu rasakan, gak harus jenggot, gak harus botak gitu kan. Bang, perasaan ini harusnya sedih, kenapa jadi Saya ketawa emosi sih? juga nih. Saya kan punya keterbatasan, saya dulu mental health juga. Oke. Saya juga harus menjaga mental Cuma health. karena dibilang generasi X harus kuat bukan strawberry, Yes. saya milih durian. Oh. Generasi duren. Jadi kalau Gen Z keresahannya mental health, kalau Gen X otak ya. Lebih baik kamu lanjut aja Edo. Iya. Iya, oke. Aku nggak akan nyela lagi dah ya. Oke. Saya depresi itu sampai titik di mana saya sampai ngeblank, Kak. Jadi benar-benar tiba-tiba saya ada di tengah jalan malam-malam depan jadi Tanjung Duren ada pos polisi, tahu nggak lapangan yang sempat banyak makanan itu? Nah sebelahnya kan ada pos polisi. Nah itu saya tiba-tiba di tengah jalan situ. Tiba-tiba loh kok saya ada di tengah jalan gitu. Saya bingung banget. Terus ATM saya ada yang ganti pinnya. Pasti saya dong, tapi saya nggak ingat. Saya tiba-tiba ada di situ aja.
Dan saya nggak tahu apa yang terjadi sebelum itu tiba-tiba saya ada di sana gitu. Wah di situ saya udah stres berat, saya udah coba nih ke teman-teman saya ngumpul-ngumpul, clubbing, happy pada saat di sana happy. Begitu pulang, wah every night is a very hard night, sendirian kan di kosan. Udah coba ke keluarga juga, ya sama mereka tenang. Tapi begitu pulang lagi ke kos-kosan, waduh berat banget. Sempat coba bunuh diri beberapa kali. Udah. Apa? Kamu sempat berpikir ke situ? Yes. Jangan ditiru ini. Iya. Yes. Jadi saya udah mencoba bunuh diri, udah stres itu. Berapa kali lagi itu? Hampir setiap malam. Kalau kepikiran untuk bunuh diri hampir setiap malam. Kalau mencoba ada dua kali. Oke, jangan ceritakan itu ya. Iya, oke. Ya, nanti jadi tutorial baru itu. Saya sempat sampai nyari tambang di Tanjung. Diulang lagi, aduh. Iya. Jangan Udah didetailin. itu terserah kamu lah. Nah, Aku mau pulang aja. saya mau kasih tahu Jangan didetailin. kalau di Tanjung Duren tuh nggak ada tambang ya. Saya nyari nggak ada. tambah lagi. Makanya saya nggak jadi. Oke. Oke. Saya lihat Rafia nggak Tapi bisa. sekali lagi hati-hati ya teman-teman. Ini Oke. cerita aja, oke. Ya, pokoknya saya salah satu yang mencoba bunuh diri dalam kehidupan saya tahun 2012 itu. Nah jadi 3 bulan saya stres, depresi, mau nangis nggak bisa nangis. Mau marah nggak bisa marah. Saya tiap hari tiduran di lantai, cuma natep atap, nggak mau makan, udah gitu aja hidup saya, bengong aja. Sampai satu titik dalam kehidupan saya, dalam 3 bulan depresi itu, saya punya teman memang yang saya memang nggak suka nih cewek. Kenapa saya nggak suka? Karena dia tuh fanatik banget sama kekristenan teman-teman. Jadi dia tuh, ini zamannya BlackBerry Messenger ya teman-teman. Jadi dia tuh kalau update status pasti ayat Alkitab. Terus kalau dengerin lagu pasti lagu rohani. Kalau BlackBerry Messenger itu kalau denger lagu kan muncul. Dengerin lagu rohani ini. Saya ngeliat orang yang seperti ini sebagai orang yang agnostik dulu. Saya benci banget. Kenapa kayak aduh ini fanatik banget sih. Ngapain sih gue tau lah lu cinta sama agama lu tapi gak usah posting-posting lah. Gak usah update-update status buat diri lu sendiri aja. Di tengah kegelisahan saya yang nggak tahu mau kemana, ke teman-teman nggak bisa happy, ke keluarga nggak bisa happy. Akhirnya saya penasaran, apa sih yang ngebuat teman saya ini cinta banget sama agamanya gitu. Saya nggak pernah diajarin agama sama mama saya penasaran lah, saya jalan lah dari Tanjung Duren tuh, Jalan Alpukat, jalan ke Central Park. Jalan ke Central Park, saya nanya sama satpam, saya dengar ada gereja di sana kan. Saya tanya sama Pak Satpam, Pak di sini gereja ada di mana? Oh ada 3 deh, ada yang di taman, ada yang lantai 8, lantai 11. Akhirnya yaudah saya ikutan ibadah, ada worship leader, WL-nya suruh berdiri, saya berdiri, WL-nya suruh duduk, saya duduk. Suruh kayang, saya kayang deh, pokoknya terserah dia lah. Saya kan gak mau terlihat berbeda ya. Masa kan yang lain berdiri saya duduk kan beda banget. Nah, habis itu ada yang khotbah tuh. Saya nggak tahu yang khotbah siapa, saya nggak ngerti isi khotbahnya apa, tapi yang saya tahu saya nangis. Wah, nangisnya bukan yang nangis yang berkaca-kaca kalau lagi nyanyi-nyanyi lagu Kristen ya, enggak. Nangisnya level Samyang udah gitu. Yang udah nangisnya bukan dari mata doang, dari hidung juga keluar gitu. Tolong jangan jorok gitu ya. Biar mendalami kejadian saya waktu itu. Dan saya waktu itu nggak siap untuk nangis gitu. Jadi dan nangisnya tuh saya bukan pada saat, kalau lagi nyanyi-nyanyi ya, mungkin teman-teman yang Kristen tahu ya. Kalau lagi nyanyi-nyanyi, nangis tuh tutupan musik. Ini lagi khotbah saya, jadi ganggu satu ibadah saya itu. Sendirian, nangis sendirian. Iya sendirian. Orang ngeliatin dong. Dan bukan di momen yang mengharukan gitu. Karena saya nggak ngerti dia ngomong apa. Saya nangis aja gitu. Udah dikasih tisu, saya ambil ya serot-serot masih nangis, kasih tisu lagi masih nangis. Pulang dari gereja saya, wah lega banget Pak Andi. Bayangin 3 bulan gak bisa nangis, tiba-tiba nangis mudak. Benar-benar lega banget. Akhirnya
Minggu depan saya gereja lagi, nangis lagi, pulang lega. Minggu depannya saya gereja lagi, nangis lagi, pulang lega. Jadi saya ke gereja numpang nangis sebenarnya. Tapi lama-lama saya belajar tentang agama, belajar tentang Tuhan dan ngerti, diajarin apa arti purpose. Apa arti tujuan dari hidup gitu. Karena tujuan hidup ini sebenarnya adalah pamungkas di mana kamu menceritakan tentang turning point-nya ya. Saya jadi udah hancur hati, hancur keuangan. Dan saya hancur karir juga. Kenapa? Karena saya kerjaannya MC. Edo, dari semua ceritamu aku terkesan sekali. Cuma ada yang mengganggu pikiranku. Kan kamu sebelum menikah patungan mau beli apartemen. Apartemennya di mana itu? Bisa aku beli nggak itu akhirnya? Jadi karena saya sebegitu stresnya, saya nggak mau mikirin dia lagi, itu apartemen DP-nya angus. Andi. Oh jadi nggak jadi apa-apa itu? Nggak jadi, makanya saya... Tambah nangis itu. Oh jangan-jangan nangis yang berikutnya adalah nangis ini. Betul, saya jadi udah hancur hati, hancur keuangan. Dan saya hancur karir juga, kenapa? Karena saya kerjaannya MC. Jadi MC wedding. Dan itu kamu tidak lakukan apa-apa lagi? Saya nggak sanggup. Karena pada saat saya MC wedding, yang nangis saya bukan orang tuanya. Dan ini beneran, saya sumpah demi Tuhan. Yang nikah siapa, yang nangis saya. Gitu. Jadi saya... Itu bagus, orang tuanya pikir gila MC aja sampai terharu. Padahal kamu lagi mikirin nasibmu ya. Iya jadi saya udah hancur ekonomi, hancur karir, hancur hati, ya itulah titik terendah saya. Baik Edo, sorry ya kalau kita ketawa-ketawa padahal itu penderitaanmu ya. Manusiawi lah, kita selalu senang melihat penderitaan orang. Kok gitu pesan moralnya kok gitu ya. Nah Mbak Popi, coba kasih perspektif melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Edo. Ya, jadi dari gambaran ini tadi kan hancur karir karena kesedihan. Kesedihan itu karena depresi. Depresi itu pasti pengennya tadi nangis tanpa alasan. Nah, ini depresinya udah lebih dalam karena nggak bisa ngungkapin rasanya lagi. Nah, itu ditimbulkan oleh kehilangan orientasi waktu dan tempat. Tiba-tiba ganti PIN, tiba-tiba berada di sebuah tempat. Nah, pada saat berada di gereja, begitu mendengar seseorang figur otoritas yang bicara sesuatu hal, disitulah bisa meledak dan bisa mengeluarkan perasaan. Datang terus menerus beberapa waktu, itu intens, itu sama aja kayak konseling seperti itu kan. Nge-charge lagi, maka pada saat nge-charge lagi rejeki pun datang lagi kan. Banyak lagi berlimpahan dan lain-lain. Karena memang ada related sih. Kalau kita punya perasaan sedih, itu dibiarkan, nanti pengaruh sama energi kita yang lain gitu loh. Kemudian kenapa punya perasaan sedih? Karena ditinggal, kan ada perasaan ditinggal. Tadi saya mengutip kalimat ya bahwa bayangkan orang yang saya cintai dan mau menerima saya, satu-satunya orang yang saya percaya itu meninggalkan saya. Disitulah hancur hidupnya. Karena merasa saya ditinggal dan saya sendiri. Satu-satunya orang yang memahami saya pergi. Berarti untuk apa saya hidup lagi? Nah itu titik baliknya kenapa akhirnya mau mengakhiri hidup. Karena depresi tadi. Karena memang Bang Andi, pada saat perasaan, itu disimpan di mana sih perasaan? Ada yang tahu nggak? Di mana? Hati di mana? Hati di otak. Aduh aku gak enak perasaan, kayak gak mungkin ya. Sentuh bagian perasaan. Kamu kalau misalnya punya perasaan nyimpennya di mana? Itu apa? Jangan didengkul gitu, masa ada yang bukan. Itu apa namanya? Jantung. Hati di sini, liver. Nah, perasaan nyimpen kesedihan dari kecil, karena organ pertama yang Tuhan kasih itu kan jantung. Dari kecil kamu nyimpen perasaan terus menerus, itu perasaan disimpan. Yang disimpan tuh sedih. Nah, sedih kalau jantung kita sedih, copotin dari tubuh, jantung itu bisa bertahan 2 jam. Namanya transplant. Ditransplant jantung, pindahin ke tubuh manusia, maka perasaan manusia yang meninggal itu pindah. Jadi depresi itu tidak gampang untuk diselesaikan begitu aja. Dan jangan menganggap underestimate, oh itu biasa aja, oh itu stres. No, itu bukan stres. Itu depresi ya depresi. Depresi itu tadi, maka kalau kamu bilangnya
Ada orang yang bicara agama, karena pada saat orang depresi dia nggak peduli masalah agama, dia nggak peduli masalah apapun gitu loh. Karena dia nggak tahu bagaimana mengelolanya. Nah pada saat kamu kebuka pikirannya, temanmu masuk, lalu kamu akhirnya bertemu dengan Tuhan, maka perubahan itu terjadi gitu kan. Kayak oke, open, saya terima gitu. Tapi kalau kamu bicara dengan orang yang mau bunuh diri, detik ini nih kita ngomong sama orang bunuh diri, kita nggak bisa ngomong dosa sama dia. They don't care. Dia nggak peduli tentang dosa. Dia nggak peduli. Dia hanya berpikir sakit banget gitu. Pada saat kita tahu bahwa persoalannya adalah putus pacar atau ditinggal kawin, kalau orang lain yang nggak paham kan kayak masalah kecil ya, padahal itu besar loh. Jadi kalau misalnya kamu punya adik atau temen yang lagi tertekan, jangan dibiarkan. Tadi kan bilang, ketemu sama keluarga tenang, habis itu masuk kamar, karena orang depresi jangan dibiarkan sendiri. Ya harus didampingin, harus. Karena tadi keinginannya terus menerus. Nah, perasaan depresi ini bisa dirasakan oleh anak-anak dari usia berapa sampai berapa yang dia bisa tahu bahwa dia mengalami gangguan dan ini adalah sebuah depresi. Ya, saya pernah melakukan uji coba ini, saya membuat relaksasi untuk anak. Uji coba ini ya, karena kan kita tahu bahwa yang pada saat udah bisa mengungkapkan perasaan udah berarti anak-anak yang bisa ngomong dan lain-lain. Ini ada orang tua di relaksasi saya di YouTube saya, jangan lupa nanti lihat YouTube saya Poppy Amalia. Apa namanya? Poppy Amalia. Cuma Poppy Amalia aja? YouTube, Okay. di situ ada relaksasi for kids. Jadi saya kasih untuk anak, dan ada orang tua yang nyobain untuk anak umurnya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ternyata dia nangis tuh anak. Jadi pada saat melepaskan perasaan itu anaknya kayak jadi menurut saya dari umur 1,5 tahun anak udah bisa merasakan perasaan. Jadi jangan dikira bayi itu nggak bisa ngerasain perasaan ibunya. Makanya hati-hati dengan perempuan hamil kan. Dia harus dikelola. Nanti Edo juga cerita ya. Tetap aja gini, saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang sekarang hidup tanpa ayah. Apakah ayahnya pergi meninggalkan ibu atau meninggal. Ini ada ya. Ada lagi? Ada, iya banyak sekali. Ya, tadi aku udah bilang kan ini pasti juga energinya banyak ya. sama. Saya kasih perspektif sedikit soal usia ya. Jadi teman-teman, ini memang kita nggak bisa anggap enteng perasaan anak-anak. Jadi satu hari ini kira-kira 13 tahun yang lalu saya angkat kisahnya di Kikendi. Jadi seorang anak SMP, anaknya tukang jual bubur, maaf ini gantung diri. Namanya Evi, saya masih ingat itu. Kenapa? Dia dibully di sekolah. Karena teman-temannya tahu bapaknya itu tukang jual bubur. Jadi selalu bapaknya namanya Pak Joko. Jadi selalu Evi anaknya Joko tukang bubur gitu kan. Itu dibully setiap hari. Terus dia bilang sama ayahnya, "Bapak, aku tak pulang ke desa aja." Dia orang desa, saya lupa desanya di mana. Kayaknya di Jawa Timur. Bapaknya bilang, "Sabar Dona," dia bilang gitu. "Nanti Bapak anterin kamu pulang ke neneknya." Besok lagi dia bilang, "Pak ayolah Pak, aku udah gak tahan." Ayahnya kan menganggap sepele ini perasaan anak-anak. Dia bilang, "Udahlah nak sabar." Satu hari bapaknya pulang, anaknya udah gantung diri. Baru bapaknya nyesel, kenapa aku membiarkan anak ini dengan perasaannya sendiri berlarut-larut hari demi hari. Seandainya hari itu dia bisa bawa anaknya pulang, gak akan kejadian gini. Jadi jangan anggap enteng terhadap perasaan anak-anak ya. Benar. Jadi Penting. Jadi sampai sekarang kamu belum tahu siapa ayahmu? Belum tahu. Nah, Edo, tadi kan aku hentikan kamu ketika itu adalah titik balik ya. Ketika kamu di gereja, kamu merasa sesuatu yang luar biasa, kamu merasa hatimu plong hari itu. Kamu nangis tanpa sebab, di saat orang khotbah yang gak ada sedih-sedihnya kamu nangis gitu kan. Itu sebenarnya memalukan itu ya. Dikit lagi ya. Iya yang terakhir itu. Tapi Edo, teman-teman pasti ingin tahu, lalu kapan persisnya kamu bisa bangkit kembali dalam kondisi yang akhirnya seperti Edo yang kita kenal hari ini? Pada saat saya ngerti yang namanya purpose. Tujuan saya hidup dan ada ini untuk apa.
Bagaimana cara saya bisa menemukan purpose itu? Satu, saya pastinya ngelihat ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan kita semua gitu. Yaitu si Tuhan itu sendiri. Kedua, karena saya belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, itu gak pernah sia-sia, pasti ada rancangannya. Maka saya mikir, kenapa saya harus lahir tanpa seorang ayah? Terus kenapa saya harus miskin? Kenapa saya harus pernah tinggal di pinggir kali? Kenapa saya harus pernah homeless? Kenapa saya dan lain-lain lah. Dan ujungnya adalah kenapa akhirnya saya dimenangkan kembali karena sebuah status sosial media di BlackBerry Messengers. Dari situ saya mencoba menggabungkan maksudnya Tuhan apa sih? Kenapa dia membiarkan saya luntang-lantung masuk ke dunia yang sangat gelap sekali, ancur-ancuran, tapi akhirnya dimenangkan di sebuah status sosial media. Kemudian Tuhan tempatkan juga saya di YouTube. Saya salah satu content creators, YouTubers generasi pertama lah di Indonesia. Akhirnya saya mencoba menggabungkan itu semua dan saya berdoa sama Tuhan dan saya merasa bahwa purpose saya adalah melayani anak-anak muda di sosial media. Maka dan itu terbukti apa yang saya lakukan di sosial media ternyata menjangkau orang banyak. Begini, tadi kan yang angkat tangan cukup banyak Edo, berkaitan dengan mereka tumbuh besar atau entah kapan mereka kehilangan figur ayah, ya. Bagaimana kamu menghadapi momen dalam kehidupan ketika kamu tahu teman-teman yang lain punya ayah, kamu tidak punya? Nomor satu, saya itu pertama nggak sedih kalau saya nggak punya ayah. Karena mungkin ada teman-teman yang punya bapak kemudian bercerai atau meninggal dunia, ada rasa kehilangan gitu ya, ada rasa sedih. Tapi saya nggak pernah merasa sedih. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya teman-teman. Jadi saya nggak tahu rasanya punya, nggak pernah kehilangan, jadi saya nggak pernah sedih. Jadi kamu kehilangan ayah sejak kapan? Dari lahir saya udah tidak ada bapaknya. Meninggal atau pergi? Tidak meninggal, tapi saya nggak tahu dia di mana. Kamu pernah mencari ayahmu enggak? Saya nggak pernah. Mama saya pernah di akhir hidupnya, beliau sempat sepertinya dia merasa bersalah sama anak-anaknya, jadi dia mencoba mencari tapi tidak ketemu juga. Jadi sampai sekarang kamu belum tahu siapa ayahmu? Belum tahu. Tidak ada foto, tidak ada kenangan apa-apa sama sekali? Lebih tepatnya tidak ada yang ngaku aja. Iya, setelah lihat kelakuanmu kayak gini memang susah untuk mendapatkan pengakuan. Iya, Tapi tidak ada keinginan bertemu ayah enggak? Saya rasa saya sudah move on dari itu cukup lama ya. Jadi saya sudah memaafkan pasti. Apapun mungkin kesalahan dia, mungkin bukan kesalahan dia kita tidak tahu. Tapi apapun itu saya memaafkan ketidakhadirannya dalam hidup saya. Selanjutnya ya sudah saya merasa saya punya sosok Tuhan yang menjadi sosok Bapak juga bagi hidup saya. Jadi kamu berapa bersaudara? 5 bersaudara. Kamu anak keberapa? Saya anak ketiga. Mama saya menikah lagi. Oh kaget aku. Gak mungkin dong. Kok bisa ada 2 lagi gitu tambahan ya. Jadi kamu punya ayah lanjutan, Yes. ayah tiri atau ayah sambung istilahnya Iya, apapun betul. juga. Tapi ayah kandung kamu gak pernah ketemu sampai Yes. hari ini. Baik, Lebih tapi bebas aja. ibu sekarang udah gak Udah ada tidak ya. ada. Oke, nah tadi kalimat bagus sekali. Kamu memanfaatkan media sosial. Yes. Jadi apa yang kamu posting yang membuat kamu merasa inilah panggilanku tanda kutip, inilah peranmu, purpose of life-mu yang membuat kamu merasa berguna hidupmu ya? Nomor satu sih saya merasa saya bisa sharing apa yang saya percaya sekarang. Bisa sharing value-value yang saya terapkan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis. Itu yang saya coba share ke generasi-generasi di bawah saya supaya mereka bisa punya pilihan sosok untuk bisa diikuti. Karena ya ternyata menurut data juga kemarin Indonesia ini generasi fatherless kedua terbanyak di dunia. Jadi ya saya merasa terpanggil untuk jadi koko online-nya mereka lah disebutnya. Cuma sekarang kayaknya lebih cocok dipanggil bapak online-nya. Jadi karena saya sudah agak lebih tua lagi gitu. Jadi ya saya merasa saya pengen sharing ke teman-teman apa yang
saya telah pelajari dalam kehidupan saya. Tadi kamu bilang kamu udah menikah, nanti cerita ya. Yes. Udah punya anak juga ya? Sudah. Oke, nanti cerita kehidupanmu yang baru ini. Tapi ke Mbak Popi. Mbak Popi, ini kan media sosial dan ini sebagian besar ini anak-anak komunikasi nih. Pengaruh media sosial pada gangguan Remaja. kesehatan anak-anak muda terutama Gen Z ini atau generasi Z ini bagaimana? Oh itu luar biasa ya. Jadi mereka ini karena terus menerus melihat media sosial, itu yang diperlihatkan media sosial tadi, yang ketulusan itu kan tipis banget ya, jarang gitu kan. Kebanyakan yang ditunjukkan adalah yang lebihnya aja kan. Nggak mungkin dia posting lagi jelek, pasti kan lagi cantik-cantiknya. Nah pakaian juga gitu, nggak mungkin pakaian apa adanya, pasti lagi pakaian terbaik-terbaiknya mereka. Nah ini dibandingkan nih sama si penggiat media sosial ini ngebandingin, jadi membuat mereka tuh insecure. Kemudian kalau terus-menerus memegang handphone, terus-menerus itu bisa mengakibatkan perasaan kecemasan, khawatir. Cemas itu belum terjadi, udah kamu takuti. Kalau takut itu kejadian depan muka, beda ya. Takut itu depan muka, cemas itu belum terjadi. Jadi kamu udah mencemaskan peristiwa yang belum terjadi. Nah itu yang muncul. Kemudian walaupun lebihnya adalah informasi yang masuk lebih mudah diakses. Tapi tidak ada penyaringan karena visual atau gambar itu langsung nembus critical area otak. Sehingga apapun yang kita lihat, kita lakukan. Jadi children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Jadi bukan mendengar, tapi apa yang dia lihat, dia lakukan. Makanya apapun yang kita lihat dari tokoh yang kita tonton, kita akan melakukan itu. Itu akan membius kita tanpa terasa masuk ke bawah sadar. Nah makanya dampaknya adalah perilaku-perilaku yang tidak disaring, westernisasi, globalisasi itu juga membawa dampak negatif. Kenapa? Kalau nggak disaring, ya ke depannya khawatirnya mentalnya lemah. Jadi kalau ada apa-apa dari dunia di luar, kita tuh nggak bisa backup karena lose kan. Nah itu dampak daripada negatifnya. Jadi jangan lama-lama megang medsos. Udah gitu penelitian yang disampaikan dari beberapa negara, negara yang paling bahagia, tahu negara siapa? Indonesia? Tidak. Tahu negara mana? Finlandia. Kenapa Finlandia? Indonesia tahu peringkat berapa? 110. 82. 82. Ya 82 kalau nggak salah saya ya datanya. Nanti kemudian Finlandia. Kalau nggak salah saya nanti tolong dicek lagi lah ya peringkatnya Indonesia. Finlandia tuh tertinggi kenapa? Karena tidak banyak yang menggunakan media sosial. Jadi mereka lepas media sosial. Kita kan kalau di dunia peringkat nomor berapa? Pengguna media sosial. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2 dunia. Ya ada India, ada China itu yang terbanyak ya. Iya bayangin. Nah terus mereka juga tidak dibebani oleh kurikulum. Di Finlandia. Di Finlandia. Pendidikannya sering ditiru ya. Swedia, Ya. Belgia, Finlandia itu negara-negara yang bahagia luar biasa. Tidak ada korupsi. Nah Indonesia kan kebalikan-kebalikan semua tuh dari yang tadi Finlandia. Berarti kesimpulannya apa? Ya kamu kalau misalnya kamu lagi tertekan atau kamu lagi stres ya. Stres itu levelnya macam-macam. Ada stres level 1, 2, 3. Pokoknya kalau kamu udah masuk ke GERD, kamu level 4. Kalau kamu kena MAH, kamu level 3. Kalau kamu gak bisa tidur malam, kamu udah level 4. Ya. Kalau kamu udah bolak-balik ke ICU, kamu level 6. Abis level 6, kamu depresi. Ciri-cirinya, kamu gak ada sakit apa-apa dicek, tapi merasa sakit, kamu di level 6. Gitu. Nah, kalau kamu overthinking, kamu level 4 atau level 5. Hati-hati ya kalau overthinking malam-malam mikir, gak bisa tidur tuh. Nah, hati-hati itu. Nah kalau udah Jadi sampai... udah gak usah mikirin saya ya malam-malam. Tidur aja gak apa-apa ya. Saya lihat sedih loh, saya udah bilang udah gak usah mikir-mikir saya. Mereka masih itu. Jadi solusinya adalah kalau kamu tertekan lepas handphone dulu 1 hari. Putus deh situ sama mantan. Lepas handphone, lalu kamu nikmati, enjoy your moment. Kamu pergi kemana bukan healing ngabisin duit. Yang kamu bilang healing itu salah. Karena kalau healing itu ngabisin duit itu namanya holiday. Alasan aja berarti iya, ya. Kalau Setelah healing, uangnya habis tambah depresi.
Naik level 6. Makanya kalau kamu healing kamu harus ada treatment. Treatment itu harus pulang-pulang kamu lebih baik gitu loh. Itu namanya healing. Jadi jangan cepat banget bilang kamu mengalami masalah itu. Nah itu perlu pada saat kamu sendiri, kamu carilah pengenalan diri sendiri. Siapa kamu? Kamu mau kemana? Purpose tadi. Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Bikin perencanaan itu. Untuk apa kamu kuliah di sini? Untuk apa kamu datang di acara ini? Kenapa kamu ada di dunia? Itu bikin. Baik, menarik sekali. Jadi ini nasihat saya nonton itu Ki Candy, jangan seruput nendang apa itu. Anaknya itu anaknya. Oh anakku ya? Anak sendiri. Oh iya aku sendiri. Anak sendiri. Jangan Ki Candy, Ki Candy. Jujur mohon maaf, saya nggak bisa nerima hadiah ini. Bukan kenapa, saya nggak bisa nyetir motor sama sekali. Sudah waktunya kita minta mahasiswa untuk duduk di kursi yang ini ya. Mau di roasting? Untuk bertanya. Enggak di roasting. Kirain di roasting. Ini acara baik-baik ini. Acara Ki Candy selalu menyenangkan, inspiratif ya. Termasuk hostnya itu keren banget itu. Daripada seruput nendang. Anaknya siapa itu ya? Anak Anda. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Najwa, Mass Communication. Jadi namanya, iya boleh kamu salaman. Iya, terima kasih. Najwa atau Naswa? Nazwa. Oh Nazwa. Oke, Naswa silakan duduk di sini Naswa. Aku mau nanya, kan zaman sekarang ini kayak semua orang rata-rata udah melek dong sama mental health gitu ya, apalagi yang seumur-umuran aku. Nah, tapi gimana nih caranya di saat kita lagi stres, depresi, kayak tadi apa yang Bapak Pi jelasin, tapi lingkungan sekitar kita kayak teman-teman dan keluarga yang terdekat nih menganggap kita tuh kayak cengeng dan manja gitu Mbak. Itu gimana ya? Nah itu gimana? Oke, sebelum ngejawab solusinya gimana, kenapa kalian udah lebih melek tentang masalah kesehatan mental dibanding dengan generasi sebelumnya? Mungkin karena sosial media ya sekarang udah banyak. Yes, gitu loh. Kemudian udah nggak tabu lagi, bener nggak? Udah nggak tabu lagi untuk mengakui bahwa oke, saya depresi, saya depresi, saya stres. Kayaknya kalau dulu tuh malu banget loh. Sekarang juga kalian pergi ke psikolog pergi aja kan. Nah kalau misalnya kamu lagi nggak stabil kayak gitu, kamu orang tua atau lingkungan nggak peduli, kamu harus bicara dan bilang mah atau siapapun ya di keluarga gitu. Serius, perasaan saya tidak nyaman. Kalau kamu bisa mengungkapkan bahwa kamu butuh bantuan, itu 50% udah pertolongan. Nah banyak orang mengabaikan, saya kuat kok. Saya kuat, siapa bilang? Saya kuat, tapi saya sakit. Tapi saya kuat, tapi saya sedih. Tapi saya kuat gitu loh, ngerti gak? Itu sebenarnya kamu butuh pertolongan. Jadi speak up itu bagus. It's okay if you are not okay. Jadi ngomong, kalau saya gak lagi baik-baik aja, saya perlu bantuan gitu. Ke teman juga gitu, bantu aku dong. Karena rasa pengen nangis, rasa pengen tadi tuh, itu gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi kalau orang abai, udah gitu aja nangis, udah sini aja main-main, itu gak selesai. Jadi sebaiknya lihat mereka dan ngomong, mah bantu aku, kamu bantu aku dong, aku lagi butuh bantuan. Diseriusin, kalau tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarkan lagi ya cari tenaga profesional. Jadi kamu bisa ke psikolog gitu kan. Ya tadi, tapi yang paling jelas adalah kamu bisa dekat dengan Tuhan. Itu hal yang paling penting. Oke, Edo boleh nambahin Edo. Iya, thank you buat pertanyaannya. Kalau menurut saya sih, dari pengalaman saya setuju sama Mbak Popi. Itu aja. Iya. Saya nungguin. Edo. Ini mungkin acara serius Edo. Setuju. Oke, sama ya. Naswa, kamu dapat buku dan t-shirt Ki Candy ya. Terima kasih banyak ya. Kita berikan aplaus untuk Naswa. Nah, sampailah kita di ujung acara ini. Nah, Edo, tadi kan aku tanya, kamu udah menikah sekarang. Kemudian punya anak.
Padahal kamu dulu pernah kehilangan figur ayah. Bagaimana mengkompensasi itu untuk kemudian agar, ini kan kita tahu bahwa bagaimana rasanya kita nggak punya orang tua atau orang tua yang berpisah dan seterusnya. Bagaimana kamu dari pengalaman masa lalu kamu menerapkan itu dalam kehidupanmu? Satu kepada istri ya, kedua kepada anak. Mungkin kepada anak dulu ya, mungkin bukan sesuatu yang patut ditiru karena saya bisa terbilang terlalu memanjakan anak gitu. At least istri saya selalu bilang, kamu tuh terlalu manjain anak. Karena ada rasa saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang saya rasakan dulu gitu. Jadi ya itu akhirnya dimanfaatkan sama anak saya, kalau minta ke mamanya sesuatu nggak boleh, minta ke bapaknya boleh-boleh aja gitu. Kalau sama istri ya kita berkolaborasi lah. Tak ambil titik tengah cara pengajarannya dia sama apa yang cara pengajaran saya sehingga kita bisa jalan terus bareng-bareng. Nah Mbak Popi boleh berdiri, Ya. closing statement. Ini jangan sampai disalahpahami karena saya lihat sekarang banyak tulisan, artikel atau video yang sudah paham bahwa cerita tentang bunuh diri tadi di depan itu harus hati-hati ya, harus ini sensitif. Orang kemudian bisa terdorong, tergerak. Kemudian di bawahnya jika Anda merasakan ya tanda-tanda ini bisa hubungin nomor ini untuk konsultasi, untuk menyampaikan perasaan, untuk meminta bantuan. Kalau dulu itu hotline gitu ya. Nah, bagaimana agar semua cerita-cerita tentang depresi, tentang orang-orang yang terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya terlalu jauh, nekat dan seterusnya. Nah, Mbak Popi coba simpulkan supaya justru sebaliknya dari cerita-cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan jangan mengakhiri hidup dengan sia-sia. Hidup ini terlalu berharga. Ya, karena memang tadi sudah sampaikan bahwa kehidupan itu begitu berharga. Tapi sebagai manusia kita diberi perasaan oleh Tuhan untuk bisa merasakan penderitaan, luka dan lain-lain. Tapi penderitaan luka yang kita rasakan ini sebenarnya adalah bagian dari proses pendewasaan kita oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang bijak. Nah, untuk itu apabila kita melihat teman kita, orang, lingkungan kita yang memiliki perasaan yang tidak sedang baik-baik aja, kita sebagai kepanjangan dari Tuhan, tolonglah untuk bisa membantu mereka. Dan jangan mengecilkan. Ingat poinnya adalah jangan membiarkan persoalan yang bagi kita itu kecil, tapi itu penting buat mereka. Tidak nyaman untuk menjadi depresi dan bukan maunya mereka. Untuk teman-teman yang lagi mengalami depresi, saya paham kamu udah sebegitu kuat bertahan. Tapi it's okay kok kalau kamu harus bentengmu dibuka untuk bisa menerima bantuan dari orang lain. Karena kamu sudah berusaha bohong-bohongan kuat padahal kamu tidak kuat. It's okay kalau kamu gak kuat karena itu menggambarkan kamu manusia. Dan kamu gak sendiri karena kita semua peduli dan kasih sayang buat kamu semuanya. Baik, jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini memberikan dorongan semangat bahwa hidup itu sangat berarti. Kalau ada depresi tadi udah disampaikan, kalian tidak sendiri, kamu tidak sendiri ya. Cari teman, cari keluarga, cari orang-orang dekat untuk membantu dan jangan merasa kamu itu kuat untuk bisa bertahan sendiri kalau mengalami permasalahan ya. Baik, itu tadi cerita tentang bagaimana anak-anak muda ya menghadapi situasi dan kondisi di mana kemudian mereka bisa bangkit dari apa yang disampaikan oleh Mbak Popi dan juga cerita tentang pengalaman hidup Edo. Bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik ya, sekecil apapun juga mulailah berbuat baik. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk berbuat baik, di sini ada campaign kebaikan di benihbaik.com. Ada yang membutuhkan dukungan Anda yaitu Yayasan Jati Adulam Ministry yang ada di Kusumo Dilagan, Kelurahan Joyosuran, Surakarta ya di Solo. Yayasan ini membantu orang-orang dengan gangguan jiwa
yang diabaikan oleh keluarganya, juga termasuk lansia dan bahkan mereka yang lumpuh secara fisik. Ada 117 pasien yang sekarang ini tinggal dan dirawat di yayasan tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah dan mayoritas mereka ini sudah tidak punya keluarga. Jadi kalau Anda tergerak hatinya, ayo kita dukung. Inisiatornya adalah Robert Nadeak, pendiri yayasan tersebut yang saat ini membutuhkan uluran tangan Anda. Bagaimana cara untuk menolong mereka atau membantu, mendukung? Maka Anda silakan klik benihbaik.com dan temukan campaign berjudul Bantu Kebutuhan Pokok 117 ODGJ di Yayasan Jati Adulam Ministry. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Baik, dan saatnya kita mengundi motor listrik. Hadiah ini dipersembahkan oleh Best Walk. Yang dapat ini berguna ya, benar-benar berguna, dia butuhin banget. Treng Raihan Hakim. Nomornya berapa? 0681. Oh ada. Oh benar. Ya. Benar. Matanya kosong. Aduh. Jadi ini kunci motor. Jujur mohon maaf, saya nggak bisa nerima hadiah ini. Bukan kenapa, saya nggak bisa nyetir motor sama sekali. Yang namanya nyetir motor kan Ada. bisa belajar. Bang, ada Kalau nggak mau juga bisa dijual. Jadi sebenarnya persoalannya cuma sepele aja. Dia waktu menang, dia lagi bingung bagaimana bawa pulangnya gitu kan. Saya justru nggak ngarep menang karena bener-bener saya sama sekali nggak bisa bawa motor kan. Jadi please lah jangan saya lah. Ih. Jadi ada opsi, kamu tenang aja, Ya. kamu tetap terima, kamu pikirkan, mungkin kamu mau kasih siapa, atau nanti kamu mau jual, atau kamu mau pakai sendiri belajar dulu kursus, bisa, terserah kamu. Gimana? Saya pilih teman saya aja Pak. Oke, tenang dulu, jangan kamu. Bentar, kamu yakin gak kena hipnotis teman kamu ya? Enggak, serius. Teman-teman, seumur hidup saya belum pernah mengalami pengalaman seperti ini. Sama, saya juga. Saya pilih Karsten. Bangun. Wow. Bangun. Fasan, Bro, bangun bro. Ayo Bangun, Fasan bro. maju. Nggak apa-apa. Oh, iya. Gue juga gitu kok. Oh. Kenapa kamu kasih ke Karsten? Coba. Selama ini apa ya, mungkin buat saya walaupun dia nggak terlalu... Teman-teman tam dulu ya. Belum. Tahan dulu ya. Sabar. Buat saya sih Karsten walaupun apa ya nggak kelihatan banget yang dia baiknya, tapi buat dia orang yang baik. Baik, Karsten, dia percaya bahwa kamu lebih tepat untuk menerima sepeda motor listrik ini. Thank you, Han. Metro TV,